Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai ngaji kitab Fathul Karimil Manan. Nah, sekarang sampai halaman 10. Halaman 10 ya. Adabul Qari'i. Diulangi sedikit karena kemarin ada error sedikit. Kameranya kemarin mati sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul Qari'i. Utawi iki iku tata kramane wong kang maca Al-Qur'an. Yajibu alaihi ayyuhlisa apa yen to ikhlas utawa murnekake sapa qari murni. Ikhlas itu murni fi qiraatihi ing dalem maca Al-Qur'an utawa fi qiraatihi ing dalem macane ora ana qari ing dalem macane qari ya kena tapi maksudnya ya maca Al-Qur'an. Wa yuridu biha kelawan qiraah, biha kelawan qiraatihi karena biha ini domirnya muannas. Biha kelawan qiraah wajhallahi ing date Allah utawa arahe Allah utawa ridhone Allah Ta'ala duna syai'in akhara min tasonnu'in li makhlukin awik tisabi mahmadatin indan nasi au mahabbatin au madhin den lem den alem au nahwi dalika jadi ini membahas adabnya atau etikanya orang membaca Al-Qur'an. Orang membaca Al-Qur'an itu harus ikhlas. Ikhlas dalam membaca Quran dan hanya karena Allah. Wa yuridu biha wajhallahi ta'ala. Ikhlas karena Allah, karena melaksanakan perintah Allah. Ikhlas bukan karena yang lain. Yaitu seperti berbuat sesuatu untuk makhluk. Tadi membaca Al-Qur'an tapi karena makhluk, karena manusia. Itu berarti tidak ikhlas. Wah. Awik tisabi mahmadatin internasi atau untuk mencari pujian di hadapan manusia. Membaca Al-Qur'an wah biar dipuji, wah biar ini itu loh ngajinya bagus, ngajinya pinter, bacaannya dibagus-baguskan untuk mengharapkan pujian dari manusia. Itu berarti tidak ikhlas. Kalau membaca karena manusia maka tidak mendapatkan pahala. Au mahabbatin atau disukai, disukai manusia. Saya baca biar si A lihat saya ngaji suka. Mungkin ngajinya dibagus-baguskan biar ada calon mertua biar suka. Oh, calon mantu saya pinter ngaji. Berarti ngajinya karena calon mertua. Oh iya, ndak rugi. Nah, akhirnya diterima jadi menantunya. Tapi itu berarti tidak ikhlas. Au madhin, mahabbatin disukai atau dipuji. Au nahwi dalika atau yang lain. Intinya membaca Al-Qur'an karena manusia itu berarti tidak ikhlas. Kita baca harus karena Allah, karena pertama mencari ridho Allah, itu ikhlas yang pertama.
Ada ikhlas tingkatan kedua, KW2, yaitu membaca Al-Qur'an atau melakukan ibadah apa saja karena mengharapkan pahala, mengharapkan surga, atau karena takut neraka, biar dijauhkan dari neraka, biar dimasukkan surga. Ikhlas ta mboten niku? Ikhlas, tapi ikhlas KW2. Ikhlas bukan yang asli ikhlas betulan. Tapi sudah termasuk ikhlas. Wah, saya baca Al-Qur'an biar dapat pahala 1 huruf 10 pahala. Kalau bulan Ramadan dilipat gandakan kali 70 sampai berarti 700 pahala. Wah, kalau 1 khataman Al-Qur'an, mengharapkan pahala atau mengharapkan surga itu sudah termasuk ikhlas, tapi ikhlas yang tingkatan kedua. Kalau yang pertama adalah membaca karena mencari ridho Allah, bukan karena surga, bukan karena takut neraka, betul-betul karena Allah, karena mencari ridho Allah, karena suka kepada Allah, atau karena taat kepada Allah. Wis yang penting menjalankan perintah Allah, ndak mikir surga, ndak mikir neraka. Justru itu yang terbaik. Jadi betul-betul melakukan ketaatan, atau apakah membaca Al-Qur'an atau ibadah yang lain, melaksanakannya karena Allah. Tapi kalau yang tingkatan kedua itu belum murni karena Allah, masih karena surga. Pengen pahala, pengen surga. Tapi ya termasuk bagus karena sudah masuk kategori ikhlas, tapi tingkatan yang kedua. Kalau yang karena yang lain, karena manusia, itu berarti tidak ikhlas. Tapi kadang-kadang orang melakukan sesuatu itu tidak harus langsung ikhlas. Memang kalau langsung ikhlas itu sulit. Orang melakukan sesuatu biasanya tidak langsung ikhlas. Orang sholat, orang ngaji, orang ibadah apa saja, biasanya sedekah dan lain-lain, itu kalau awal-awal, kalau belum terbiasa, itu memang sulit untuk ikhlas. Tapi kalau lama-lama sudah terbiasa, insya Allah walaupun tidak semuanya, sebagian ada yang ikhlas. Jadi karena sudah terbiasa. Orang sedekah kalau tidak biasa sedekah jadi pamer. Ngaji tidak biasa ngaji jadi pamer. Tidak pernah ngaji di speaker, didengar orang banyak. Begitu ngaji wis pikirannya karena manusia. Tapi kalau sudah terbiasa, akhirnya lupa dengan manusia, lupa dengan pujian dan lain sebagainya. Akhirnya muncullah keikhlasan. Intinya ikhlas itu kita harus memang membiasakan amal-amal kebaikan, apakah membaca Al-Qur'an atau kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau sudah terbiasa, nantinya biasa, perasaannya jadi biasa. Disitulah peluang ikhlas itu terbuka lebar. Karena sudah terbiasa, sudah tidak kepikiran. Orang melakukan amal sudah biasa, begitu saja lewat. Karena kata kuncinya ikhlas itu apa kemarin? Lakukan dan lupakan. Berarti kalau orang melakukan kebaikan, kemudian setelah itu dia melupakan, berarti kemungkinan besar itu sudah ikhlas, betul-betul ikhlas. Setelah melakukan dia lupa, tidak mikir sama sekali. Kalau tidak ikhlas kan masih dipikir, masih dipikir, dieleng-eleng. Itu karena belum ikhlas beneran. Kaya apa ikhlas kemarin? Kaya wong ngising wis barbar, ngisinge wong biasa. Nek ngisinge wong bar sahur biasane gelo. Bar sahur kok ngising gelo. Ya Allah Gusti, lah esuk-esuk wis kudu ngising. Gelo oleh lawan wis ngeleh wetenge iki. Tawa ngisinge wong mencret ya ora ikhlas padha ae. Tapi nek normal biasa bar buka kudu ngising ikhlas lillahi taala. Bar ora bakal dipikir neh. Eman-eman aku mau buka aku karo iwak pitik, iwak kebu kok malah kudu ngising, ora ono. Ikhlas temenan. Nggih, dadi kalau orang sudah melakukan kebaikan kemudian dia bisa melupakan, disitulah kemungkinan besar ikhlas. Dan itu bisa dilakukan kalau amal kebaikan ini sudah
biasa kita lakukan, sudah sering dilakukan. Jadi intinya kalau belum terbiasa jangan mikir ikhlas dulu. Jangan khawatir tidak ikhlas. Nanti tidak jadi beramal. Sampean mau baca Quran, wah Pak, kalau saya baca Quran di pengeras gini saya mah tidak bisa ikhlas. Atau saya kalau baca Quran ada orang banyak di sini tidak ikhlas. Daripada tidak ikhlas tidak dapat pahala, mending tidak usah baca Pak. Ya jangan. Ya dilakukan saja. Lakukan. Nanti kalau sudah terbiasa akan lupa. Berarti akan lupa dengan sekelilingnya. Disitulah muncul ikhlas. Sedekah kalau tidak biasa, elengai. Meneh nek ra diumumno malah gelo. Jadi kalau sudah biasa, nanti ya setelah melakukan lupa, cepat lupa sudah tidak mikir. Karena sudah terbiasa. Ibadah apa saja seperti itu. Jadi yang intinya ikhlas itu harus kita latih dengan membiasakan amal-amal kebaikan dan membiasakan berusaha untuk ikhlas. Kita sendiri tidak tahu apakah amal-amal kita selama ini sudah ikhlas atau belum. Yang bisa menilai ikhlas sesungguhnya itu Gusti Allah. Allah yang melihat. Bahkan ada yang mengatakan katanya malaikat saja tidak ngerti ikhlas ora. Malaikat yang penting ditulis. Zaman sholat ditulis sholat, puasa ditulis puasa, ngaji ditulis ngaji. Soal ikhlas itu yang menilai langsung Gusti Allah. Karena ikhlas itu samar sekali, bagaikan semut hitam hinggap di benda yang hitam, kerudung hitam, peci hitam di tempat yang gelap. Sangat samar sekali. Semut hitam hinggap di peci hitam di dalam kamar yang gelap. Tentu saja akan sangat sulit terlihat. Sing roh paling kucing. Nek kucing iku rohan, bengi-bengi peteng-peteng roh. Iku kucing, tapi manusia tidak bisa melihat. Jadi kita samar ya sudah. Apa-apa amal kebaikan kita lakukan dan kita biasakan. Ya ikhlas dilatih sedikit demi sedikit. Tapi jangan merasa ikhlas tidak bisa kita merasa saya ini sudah ikhlas, tidak bisa. Dikandak-kandak wong, saya melakukan ini ikhlas. Ikhlas kok dikandak-kandak. Ikhlas itu di dalam hati sangat samar sekali. Bahkan dirinya kita sendiri pun mungkin tidak ngerti saya ini ikhlas apa tidak, orang ngerti. Wis Gusti Allah yang menilai. Makanya kita melakukan ibadah hanya sekedar berusaha. Gusti Allah yang menilai. Diterima tidaknya itu kita serahkan kepada Allah. Wa alla yaksida. Kita lanjutkan nanti.